Di ujung timur Pulau Kalimantan, di antara hutan hujan tropis yang tak terjamah oleh kebanyakan manusia, tersembunyi sebuah desa kecil yang sederhana. Desa itu terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh pepohonan raksasa dan sungai-sungai yang berkelok seperti garis-garis hidup yang mengalir di tanah yang subur. Di desa itu, hidup seorang anak laki-laki bernama Hadi. Desa yang terisolasi ini adalah rumahnya yang tenang, namun juga penuh dengan kenangan yang membentuk siapa dirinya. Seorang bocah yatim piatu yang telah kehilangan kedua orang tuanya sejak ia masih sangat kecil. Kehidupan Hadi tidaklah mudah. Sejak tragedi yang merenggut orang tuanya, ia hanya memiliki neneknya, satu-satunya keluarga yang masih hidup, yang mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, Hadi tak pernah merasakan kekurangan cinta. Neneknya, seorang wanita bijaksana yang telah hidup melalui berbagai musim, mengajarkan Hadi tentang pentingnya bersyukur, menghormati alam, dan menjalani kehidupan dengan hati yang bersih. Setiap pagi, di bawah sinar matahari yang lembut, Hadi bangun untuk membantu neneknya. Ia mengambil air dari sumur yang terletak di belakang rumah sederhana mereka, memetik buah-buahan dari kebun kecil yang mereka rawat bersama, dan membersihkan halaman yang dikelilingi tanaman rambat hijau. Di tengah kesederhanaan itu, Hadi menemukan kedamaian. Meski kadang merasa kesepian, alam di sekitar desa memberikan rasa nyaman yang tak terhingga. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, mendengar suara aliran sungai yang tenang, dan merasakan hembusan angin yang menyapu dedaunan seolah berbicara padanya. Nenek Hadi selalu mengingatkan agar ia tidak pernah melupakan alam. "Hutan itu hidup, Hadi," kata neneknya suatu kali, sambil menunjuk ke arah hutan Kalimantan yang lebat dan misterius. "Hutan bisa mendengar kita. Dia bisa merasakan kita. Jangan pernah melukai apapun di dalamnya, karena alam itu adalah bagian dari kita." Kata-kata itu tertanam dalam hati Hadi, yang tumbuh menjadi seorang anak yang sangat dekat dengan alam, lebih dari sekadar penghuni desa yang mengandalkan tanah dan pepohonan untuk kehidupan mereka. Hadi merasa bahwa setiap pohon, batu, dan sungai memiliki cerita untuk diceritakan jika hanya ia mau mendengarkannya. Namun, kehidupan di hutan Kalimantan bukanlah tempat yang selalu damai. Hutan ini juga menyimpan bahaya, seperti kehidupan liar yang tidak mudah dipahami oleh siapapun yang tidak tahu cara bertahan hidup di sana. Hadi merasakan hal ini saat ia mulai sering berjalan lebih jauh ke dalam hutan, jauh dari batas desa, untuk menjelajahi lebih banyak lagi kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Setiap kali ia menginjakan kaki di tanah hutan, ada rasa kagum dan rasa takut yang membalut hatinya, karena ia tahu alam ini menyimpan banyak misteri dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Suatu hari yang cerah, Hadi berjalan jauh lebih dalam ke dalam hutan. Ia ingin menemukan bahan untuk ramuan obat yang ia butuhkan untuk neneknya. Tanpa disadari, ia terjerumus lebih dalam dari biasanya, melewati semak-semak tebal dan pepohonan raksasa. Begitu dalamnya ia masuk ke dalam hutan, hingga suara desisan yang tidak biasa mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang menakutkan dan menggetarkan dalam setiap desisan, membuat Hadi merasa bahwa ia sedang didekati oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan hati yang berdebar, Hadi mengikuti suara tersebut. Setiap langkahnya semakin lambat dan hati-hati, seolah-olah ia bisa merasakan sesuatu yang sangat besar sedang menunggunya. Saat ia semakin dekat dengan sumber suara itu, pemandangan yang ia lihat di depan matanya membuat darahnya berhenti sejenak. Seekor ular kobra raksasa, dengan sisik putih mengkilap, tergeletak tak bergerak di tengah keliling hutan yang sunyi. Ular itu jauh lebih besar daripada ular-ular yang pernah Hadi lihat. Tubuhnya yang besar tergeletak lemah, berpeluh dan terluka. Hadi merasa takut, tetapi di saat yang sama, ada rasa iba yang mendalam dalam hatinya. Di saat itulah Hadi tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya.
Ia memutuskan untuk melakukan hal yang tak terbayangkan oleh kebanyakan orang, merawat makhluk yang sangat berbahaya itu. Dan ini adalah awal dari kisah luar biasa yang akan mengajarkan Hadi lebih banyak tentang keberanian, kasih sayang, dan ikatan tak terduga antara manusia dan alam. Hadi berdiri diam, menatap ular kobra putih yang tergeletak di hadapannya. Ular itu begitu besar dan megah, dengan sisik putih bersinar yang seolah memantulkan cahaya matahari yang hampir tenggelam. Hadi bisa melihat luka-luka besar di tubuh ular tersebut. Darah mengalir dari beberapa tempat di tubuhnya, dan ia tahu bahwa makhluk itu telah terluka parah. Hadi merasa takut, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang lebih kuat dari rasa takut itu. Sebuah dorongan untuk membantu makhluk yang kesakitan ini. Ular itu bukan hanya seekor hewan biasa baginya. Ia merasakan bahwa ada ikatan antara dirinya dan ular itu. Sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin, itu adalah naluri untuk melindungi yang lebih lemah. Atau mungkin karena dirinya merasa bahwa alam, yang sudah begitu banyak memberinya, kini membutuhkan bantuannya. Dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, Hadi mendekati ular itu. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia menenangkan dirinya sendiri. Ia ingat bagaimana neneknya selalu mengajarkan untuk tetap tenang dalam situasi sulit, untuk tidak melupakan rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup. Tangan Hadi gemetar sedikit ketika ia mencoba meraih tanaman obat yang ia bawa di dalam tas kecilnya. Ia mengingat betul jenis tanaman yang dapat menyembuhkan luka, karena neneknya telah mengajarkan berbagai ramuan alami. Saat Hadi merawat luka-luka ular itu, ia merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam proses tersebut. Perlahan-lahan, ular itu mulai tenang. Hadi, yang awalnya merasa takut, kini merasa ada hubungan yang lebih dalam antara dirinya dan ular tersebut. Setiap hari, Hadi datang dengan ramuan tanaman yang ia buat dan memberinya makan dari makanan yang bisa ia temukan di hutan. Hari demi hari, ular itu mulai pulih, dan Hadi semakin merasa bahwa ular tersebut lebih dari sekadar makhluk liar yang harus ditakuti. Ular itu, dalam pandangannya, mulai menjadi teman, makhluk yang membutuhkan pertolongan. Namun, cerita tentang ular kobra putih yang langka itu mulai menyebar. Para pemburu yang mendengar rumor tersebut segera datang, tertarik pada ular yang mereka anggap sebagai makhluk magis yang membawa keberuntungan. Mereka tahu bahwa ular kobra putih itu memiliki nilai yang sangat tinggi di pasar gelap. Ketika Hadi mendengar tentang pemburu-pemburu ini, hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Ia tahu bahwa jika ular itu jatuh ke tangan yang salah, nasibnya akan berakhir tragis. Hadi merasa perlu untuk melindungi ular itu dengan segala cara yang ia bisa, karena ia sudah merasa sangat dekat dengannya. Suatu malam, saat Hadi sedang merawat ular itu di keliling hutan yang sunyi, ia mendengar suara langkah-langkah dari jauh. Para pemburu itu telah tiba, lengkap dengan senjata dan perangkap. Mereka datang diam-diam, bergerak seperti bayangan di bawah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Hadi merasa panik. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, ular kobra putih itu akan ditangkap, dan kehidupan yang telah ia jaga dengan penuh kasih ini akan berakhir. Dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Hadi memanjat pohon besar yang ada di dekatnya. Ia melihat pemburu-pemburu itu semakin mendekat, dan dalam hati, ia berdoa agar ular itu dapat melindungi dirinya. Hadi berteriak sekeras-kerasnya untuk menakut-nakuti pemburu-pemburu itu. Dalam sekejap, ular kobra putih yang telah pulih sepenuhnya mendengar suara Hadi. Ular itu mengangkat tubuhnya yang besar, memperlihatkan hutnya yang lebar dan matanya yang tajam, seolah-olah menyatakan bahwa ia siap untuk melawan. Dengan gerakan yang sangat cepat dan mematikan, ular kobra putih itu bergerak ke arah para pemburu. Para pemburu, yang terkejut dengan serangan mendadak itu, berlarian dalam ketakutan. Mereka meninggalkan perangkap dan senjata mereka di tanah, melarikan diri sejauh mungkin dari hutan tersebut. Hadi, yang menyaksikan kejadian itu,
Merasa lega, ia berlari ke sisi ular kobra putih yang telah mengalahkan para pemburu. "Terima kasih, teman," kata Hadi dengan suara penuh rasa syukur, menyentuh tubuh ular itu dengan lembut. Meskipun ancaman dari para pemburu sudah pergi, Hadi tahu bahwa situasi ini belum berakhir. Para pemburu itu pasti akan kembali lagi. Hadi juga menyadari bahwa hidupnya di desa semakin sulit, dengan neneknya yang semakin tua dan lemah. Hadi merasa bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan desa dan mencari kehidupan yang lebih baik, meskipun hati kecilnya berat untuk meninggalkan hutan dan ular yang telah ia rawat. Pada malam yang penuh bintang, Hadi pergi ke tempat ular kobra putih itu tinggal untuk mengucapkan selamat tinggal. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, teman," kata Hadi dengan penuh perasaan. Ular itu melingkarkan tubuhnya di sekitar Hadi, memberikan salam perpisahan yang penuh makna. Dengan hati yang berat, Hadi meninggalkan desa dan hutan Kalimantan. Tetapi kenangan tentang ular kobra putih dan ikatan yang mereka miliki akan selalu hidup dalam dirinya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, hutan ini akan selalu menjadi tempat di mana kisah keberanian, kasih sayang, dan hubungan antara manusia dan alam akan terus dikenang. Kisah Hadi mengajarkan kita tentang keberanian dan kasih sayang yang datang dari hati yang tulus. Ia tidak hanya merawat ular kobra putih yang terluka, tetapi ia juga belajar untuk menjaga hubungan yang lebih dalam dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Keberanian Hadi untuk melawan rasa takut dan melindungi makhluk yang membutuhkan pertolongan ini adalah contoh nyata tentang bagaimana kita harus menghormati dan menjaga kehidupan, baik itu manusia maupun hewan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya saling menjaga dan melindungi, serta menjaga keseimbangan alam yang memberikan kita kehidupan.